warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kok nggak pantas ya feminim itu ya. Aku tuh kepengen kayak ibu-ibu yang benar-benar muslim. Semangat boleh ya, semangat boleh, gerak boleh, tapi ingat ya asam uratnya ya. Loh, justru kalau gerak gini asam uratnya tuh bisa nyair. Tapi nih isu-isu ini kayak olahraga Mas Diri. Mana apa jadi semangat gitu. Semangat dia ngger esuk mesti olahraga. Olahraga apa? Jam 3 bengi olahraga, lari karo nggawa TV tapi. Kuwi maling. Oke ya. Jangan lupa pokoknya ini adalah puasa hari ke 17. Alhamdulillah. Berarti hari raya kurang 13 hari lagi. Masya Allah. RTR. Udah deket banget. Ibu-ibu tadi malam masih terawih di masjid kan? Belum terawih di mall kan? Belum. Udah sayurnya sayurnya udah sudah dipanasin ya sayurnya. Wah, hebat. Luar biasa, Masya Allah. Hebat. Ya. Oke, persembahan dari Telkom Indonesia, PT New Tech Integrasi merupakan bagian dari Telkom Group ya. Jadi dengan adanya produk dan juga solusi unggulan, ada Automate Fare Collection, Smart Parking System, Self-Service Kiosk Vending Machine, dan juga Artificial Intelligence. So, pastikan Anda semuanya kenal banget dengan yang namanya PT New Tech. PT-mu. Pengen tahu BBM yang tepat untuk kendaraan kesayangan kamu? Kamu bisa menggunakan aplikasi My Pertamina. Yes. Selain itu dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran menarik. Untuk itu, yuk download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Jadi emang enak banget ya, sekarang apa-apa serba digital, ngisi bensin digital ya kan. Terus nikahan juga sekarang digital. Kalau misalnya mau amplopan digital. Ganggu ini dijiwit ya. Sama-sama dijinya ya. Dan tema pada malam hari ini adalah sebuah resep masakan nasib, dan sayur sop. Aduh. Ya, apa? Cantik-cantik on. Dari dulu. Nasib, nisop. Mas, nasab itu adalah nasab itu apa? Garis keturunan. Oh, garis keturunan, Masya Allah. Seperti kayak TB. Keturunan siapa? Kelihatan seperti ini kan? Walaupun TB ini seorang pelawak, seorang dagelan, tapi Pak D-nya pengusaha sukses. Masya Allah, siapa? Lo rungokno. Ngenyek mu karang. Pak D-ne TB itu wong sugih sak kecamatan. Masya Allah. BC papat. Iya. Terke 5. Terus? Itu Pak D-ne. Pak D-ne. Dorong Pak Lee. Pak Lee sapa? Pengusaha tambak. Tambaknya ada 30 hektar. Masya Allah. Pengen tambak apa piye? Iki TB itu keluarganya sugih-sugih. Terus? Malah rencana tahun ngarep sing ngarep dilebokne sugihan iki. Oh, ngerti ora sampean? Kok seneng kowe tumbale? Kowe tumbale. Mosok aku tumbal. Nasib kita seperti apa? Nasib gitu? kita tergantung lah sama sponsor. Ini sahur bareng nggak ada kita bertiga itu rugi. Kok bisa rugi? Sahur bareng nggak ada kita bertiga rugi. Rugi banget. Siapa yang rugi? Awalnya dulu tuh Mas. Islam itu adalah kita mempunyai harta. Itu kita. Oh iya. Ini apa? Nyawer. Ini sop. Ngono. Ini sop. Maksudnya ini sop itu loh. Harta kita itu. Hartanya disedekahkan. Sedekahkan. Nggak paham kamu. Kan itu disedekahkan kepada anak yatim. Kita tahu nggak? Kenapa? Kita ini presenter religi. Terus? Masa nisab nggak tahu? Belas saya. Nggak tahu sampean. Nisab itu kan nyanyi tuh. Apa? Nisab soban. Nisa Sabian. Ya udah wis. Kalau kita kan pengalamannya belum terlalu banyak. Cetek ilmunya banget masih cetek lah. Kelihatannya aja religi kita di depan TV. Iya, pernah aku ke tengah tapi malah kecekut. Jadi penting kita langsung nanya ya. Iya, tanya yang biar yang paham. Nasib nisab itu seperti apa? Langsung saja kita tanyakan kepada ibu ini. Oh belum. Oh enggak tahu. Kita panggil yang beda ya, kakak gitu ya. Kakak. Tapi kalau 1 2 3 nanti bilang kakak gitu ya. Coba. 1 2 3. Kakak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Mutaji TV, baik yang di rumah maupun yang di studio yang berbahagia. Kok kita matching sih hijau-hijau sih? Kenapa kamu cie-cie sama aku? Nanti kamu naksir loh. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, karena kita juga akan kehadiran bintang tamu yang tidak biasa. Tidak biasa. Kita akan membahas persoalan nasab. Nasab itu artinya apa? Keturunan. Pentingkah? Bisa dianggap penting, bisa tidak. Tergantung dari sudut pandangnya. Makanya salah satu perempuan itu dinikahi, itu syaratnya apa? Salah satunya adalah wali hasabia. Iki anak sopo. Itu penting, walaupun bukan jaminan. Kan perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha, karena cantiknya. Wajar lah, walaupun cantik itu relatif. Atau seberapa pentingkah dia? Dikatakan a'rifu angsabakum, taswilu arhamakum. Ketahuilah siapa nasabmu. Tujuannya untuk apa? Untuk nyambung tali silaturahmi. Jangan sampai dengan keponakannya kita nggak kenal. Jangan sampai dengan sepupunya kita nggak kenal. Lah ini penyakitnya orang era hari ini. Kalau dulu zaman mbah-mbah kita itu masih jarak sekian, sudah ketahuan. Oh mbahku iki, dulurku ini, anuku ini. Sekarang sudah nggak tahu. Bahkan dengan ponakannya kadang-kadang nggak tahu. Itu berarti memutus tali silaturahmi. Padahal orang yang memutus tali silaturahmi itu ancamannya apa? Layat hulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Apakah nasab ini berbanding lurus dengan nasib? Nasibnya. Apakah kalau mbahnya itu hebat, anaknya pasti hebat? Jawabannya sederhana. Bapaknya jenderal, anaknya urung mesti dadi jenderal. Bapaknya pendekar, anaknya urung mesti dadi pendekar. Maka bagi saya orang yang mengandalkan nasab bapaknya itu lucu. Kalau saya harusnya malu ketika mengatakan mbahku mbiyen orang hebat. Sementara di saat dia mengatakan seperti itu dia bukan siapa-siapa. Hebatnya di mana? Mbahku wong ampuh. Lah kowe rampuh kok gitu. Kalau saya disuruh membacakan manakib mbah saya harusnya malu dong. Kalau Ngawi tahulah, mbah saya di Ponorogo, Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari, punya bapak namanya Anom Besari, punya bapak namanya Abdullah Mursad, punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Ratu Jekulo, punya bapak namanya Brawijaya Limo dan seterusnya. Tapi saya tidak pernah membangga-banggakan itu. Kenapa? Malu dong. Mbah saya sekelas Muhammad Besari, punya anak namanya Kiai Ilyas, punya anak namanya Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari merupakan guru dari Pangeran Diponegoro. Yang ketika di Ponorogo, dia ngaji bukan atas nama Diponegoro, tapi atas nama Abdul Hamid. Jadi Diponegoro itu masuk ke Ponorogo ngaji kepada mbah saya namanya Kiai Hasan Besari, atas nama Kiai Abdul Hamid. Kecilnya Diponegoro. Nama kompleknya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahareru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. TB apa? Tak kayak duit 1 juta. Panotogomo Pangeran Diponorogo. Matamu Diponegoro. Diponegoro. Banter salah. Modar dipaidu karo rondo ra kowe. Artinya apa? Kita harus memahami siapa mbah-mbah kita bukan dalam rangka untuk membangga-banggakannya. Tapi supaya apa? Bisa mengambil iktibar. Mungkin secara tidak langsung mau mengatakan begini, mbahmu itu wong ampuh, aku ki wong ampuh, mbahmu kamu bisa apa sih? Gitu. Sehingga kemudian apa? Hidup kita termotivasi untuk bisa mencontoh kebaikan mbah-mbah kita. Makanya seharusnya nasab itu menjadi beban, bukan menjadi sebuah kebanggaan, bro. Kamu gaya banget mbah gua ini, lu gak bisa apa-apa. Harusnya menjadi sebuah beban, bukan menjadi sebuah kebanggaan. Sehingga apa? Memotivasi kita untuk berbuat baik seperti mbah-mbah kita. Ingat kabeh kuwi ngunduh woing pakarti, becek ketite Allah ketara. Maka hidup harus eling lan waspada.
Eling marang mbok nom waspada marang mbok tuwa. Nanti kita akan menghadirkan seorang bintang tamu yang mempunyai nasab yang luar biasa, tetapi beliau tidak pernah membanggakan siapa mbahnya. Siapa dia? Kita akan panggil setelah yang satu ini. Apakah mbok nomnya? Orang lain. Ngawur. Kita balik lagi, masih tetap dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Persembahan yang sangat membanggakan dari Telkom Indonesia yaitu PT New Tech Integrasi merupakan bagian dari Telkom Group ya. Jadi New Tech ini berkomitmen untuk terus memberikan hasil terbaiknya dalam berbagai macam bidang dengan produk dan solusi unggulan yaitu Automate Fare Collection, Smart Parking System, Self-Service Kiosk atau vending machine dan juga ada Artificial Intelligence. So, deketi yang namanya PT New Tech. Yo. Pengen tahu BBM yang tepat untuk kendaraan kesayangan kamu? Download aplikasi My Pertamina. Selain untuk meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran menarik. Yuk, download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Siapa kira-kira tamu Siapakah spesial? kira-kira orang yang bernasab baik, bernasib baik? Masya Allah. Ya, siapa? Dek Nanda? Langsung saja kita akan mengundang ke... Oh, enggak. Kamu boleh ngundang tapi pakai password. Jangan. Nggak bisa. Saya enggak Harus berani pakai takut pantun. kualat. Gak apa-apa. Dia gak mualati toh. Tapi bisa buat kamu jatuh cinta. Monggo silakan Abah, langsung diundang. Makan pisang di kaki bukit. Cakep. Ini dia Gus Ipang Wahid. Iya. Wah, tak sawang-sawang majanya kayak TB. B, siapa dulurmu, B? Sungkem-sungkem ngono lho. Terus kakak kedua. Kakak kedua, kakak pertama siapa? Dengan. Aduh. Aku boleh balas pantun nggak? Boleh. Balas, Gus, balas. Balas Gus. Naik Vespa ketempelan lintah. Oh, cakep. Raisa air matanya meleleh. Cakep. Jumpa bareng Gus Miftah. Cakep. Si Raja Gombalan Receh. Balas. Ladies and gentlemen. Balas. Ya. Balas. Oke. Balas. Makan gereh, minumnya kopi. Walaupun receh banyak yang mencintai. Balas terus ngaji ini kapan? Rakyat cara ngaji apa kuis saja? Gus Ipang sehat. Alhamdulillah sehat Gus. Gus Ipang ini merupakan putra dari Gosola. Gosola itu merupakan putra dari Kewet Hashim. Kewet Hashim merupakan putra dari Mbah Hasyim As'ari. Jadi Gus Ipang ini cicitnya Mbah Hasyim As'ari. Lah kayak celurut, ini cicit kayak celurut. Kalau saya termasuk keturunan KRT MLM JG. Apa, Bi? Kanjeng Raden Tumenggung. Kereta malam juki-jaki. Gus Ipang, sebenarnya berat nggak sih menyandang nama Wahid di belakang itu? Ya berat pasti. Beratnya di mana? Beratnya ya karena tanggung jawabnya. Karena sebenarnya harus menjaga apapun perbuatan yang dilakukan, terus tingkah laku sehari-hari ya paling tidak boleh mencemarkan nama baik keluarga. Artinya itu merupakan kebanggaan apa beban? Lebih kepada kebanggaan apa beban? Tergantung dari sisi mana melihatnya. Karena ada yang bangga, tapi juga kalau saya banyak bebannya karena saya bukan tipe yang menjual privilege seperti itu. Tidak membangga-banggakan dengan Wahid di belakangnya ya?
kebetulan aja namanya KTP-nya Wahid. Karena ada yang Wahid asli, ada yang Wahid palsu. Wahid palsu dong, ada kupingmu. Wahid palsu. Wahid palsu. Desek. Mulai dibully aku. Nah, ada nggak apa namanya privilege atau keistimewaan gara-gara menyandang nama Wahid di belakangnya, bro? Pasti banyak ya. Karena kalau di sebagian orang, karena kalau Mbah Hashim itu kan pendiri NU ya, otomatis orang akan melihat ke arah situ privilege-nya. Ini NU yang bener-bener duriah hanya beliau, bro. Kita hanya ngontrak, tak ada ngontrak. Sesama alumni tebu. Tebu apa? Tebu tebangan. Tapi apa yang paling berat menyandang nama seorang Wahid menurut Mas Ipang? Karena gini, dari Mbah Hashim ke Mbah Wahid terus ke Gus Dur atau Gus Solah itu kan punya standar sendiri. Kiprahnya ini hanya mungkin satu-satunya di dunia yang 3 generasi tokoh semua. Kennedy pun nggak ada. Ini sampai 3 periode ya? Tiga-tiganya kan tokoh semua. Bukan 2 periode. Tiga generasi. Bukan 3 periode ya. Tokoh. Artinya kan kita jadi akhirnya terpacu ya. Terpacu untuk bisa berkarya, berkiprah bagi bangsa, paling tidak segitu, kan nggak mudah. Standarnya terlalu tinggi ya? Standarnya ketinggian. Jadi ya, tapi kan nggak ada, ini kayak misalnya Gus Solah sekarang sudah nggak ada gitu. Gus Solah itu wasitnya banyak bener dan nggak ada yang untuk keluarga, nggak ada satupun. Harus nerusin Tebu Ireng, harus bikin rumah sakit Hasyim Asy'ari, nerusin Universitas Hasyim Asy'ari, banyak bener. Wasiatnya itu? Iya harus nerusin, karena sampai H-1 menjelang beliau wafat itu beliau masih manggil satu-satu semuanya. Dikasih tahu nanti diterusin ini ya, ini, sampai 1 hari menjelang itu. Masya Allah. Jadi semua ya sudah, semua udah ada bukunya semua. Jadi pernah satu saat 1 atau 2 minggu setelah beliau wafat itu saya ngecek, kan saya tinggal di Jakarta. Terus main ke Universitas Hasyim Asy'ari, datang ngelihat begini, meneruskan amanah itu. Saya kok dilalah tidur siang, saya jarang tidur siang. Tidur siang terus Bapak datang di mimpi. Bapak datang di mimpi terus ngeliatin saya, seolah-olah saya lagi melaksanakan itu dan Bapak ngeliatin aja, terus nganggu-nganggu terus pergi. Jadi sampai di situ dijagain terus. Itulah, ya, kalau yang datang dalam mimpi kita itu orang-orang soleh itu pasti orang itu. Nah, tapi kalau yang datang dalam mimpi kita itu TB, bisa jadi gerandong. Menemui keburukan nanti baru menemui kebaikan. Karena setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Dan setiap kelebihan pasti ada kembalian. Nah, itu pasti. Tenang B, hidup itu selalu bermasalah B. Hidup itu diliputi masalah. Karena kalau diliputi sama kelapa namanya kelepon. Lah ngomong soal Gus Solah, menurut Gus Ipang, apa warisan terbesar Gus Solah untuk Mas Ipang dan untuk keluarga? Anak-anak lah. Value. Jadi Bapak tuh orang yang sangat menjunjung tinggi keikhlasan. Itu yang sangat luar biasa dan semua orang pasti tahu tentang keikhlasan. Jadi apapun misalnya kayak nerima uang, dikasih bisyarah gitu ya. Bisyarahnya kalau kelasnya Gus Solah itu kan nggak amplopan Gus. Jadi ya nih 1 miliar, 2 miliar gitu. Nggak ada seperak pun yang lari ke rekening pribadi. Langsung semuanya ke pondok semuanya? Langsung kalau nggak ke pondok, ke universitas atau ke rumah sakit. Anaknya juga nggak dikasih? Loh, boro-boro anaknya dikasih, suruh nyariin lagi buat nambahin. Gimana mau dikasih? Tapi ya itu satu. Yang kedua adalah kejujuran. Nah, beliau berpesan begini, menjadi orang pintar itu bagus, tapi lebih bagus lagi menjadi orang jujur. Karena kalau pintar tanpa kejujuran itu yang ada curang. Jadi itu yang harus dipaksakan terus. Ya, menjadi penting itu baik. Tapi lebih penting menjadi baik. Loh, di sana bahaya gue tambahno lah iso. Ora iso. Mas Ipang ini kan agak nyeleneh. Nyelenehnya di mana? Biasanya keturunan kiai itu di pondok pesantren, tinggalnya di pesantren. Terus kemudian aktivitasnya di pesantren, tapi ini beliau lain. Lah, seperti apa aktivitas beliau? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Apakah Gus Ipang tinggal di tempat saya? Iya. Kalau itu bukan fitnah, tapi fakta. Sesaat lagi kita akan menjawab yang ada di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah.
saya sampaikan sebelum kita break. Ini kan kalau kiai biasanya anaknya di mana, Bu? Di pondok, gitu kan? Kemudian menggantikan posisi abahnya, bapaknya. Lah Mas Ipang ini justru nyentrik. Nyentriknya kenapa? Beliau tidak di pondok tapi justru kuliahnya di Amerika. Sama dengan TB di Amerika. Amerika. Kalau saya jelas Amerika. Nah, saya di New York loh. New Yorkarto. Nah, Gus, dulu yang minta Gus Ipang ini kuliah di Amerika itu kemauan sendiri atau atas arahan dari Bapak? Jadi dulu saya pertama kuliah itu saya kan seniman. Jadi pada waktu saya mau jadi desain grafis, dulu masih ada Bu Wahid ya. Jadi saya matur nenek saya Bu Wahid Hashim, terus yang saya mau kuliah ini jurusan ini seni rupa gini. Terus ya udah dikasih dulu mau di Malaysia, terus akhirnya nggak jadi. Akhirnya di IKJ dulu saya, Institut Kesenian Jakarta. Saya yakin boleh karena Gus Solah kan arsitek. Gus Solah biasanya arsitek ya? Arsitek. Nyanyinya jago, terus pendiri Wanadri beliau itu, pencinta alam itu. Ya, saya pernah mendengarkan Gus Solah nyanyi, memang suaranya merdu. Saya juga sama, Nduk. Kalau saya lagi punya banyak masalah, saya langsung nyanyi. Karena begitu saya nyanyi, saya baru sadar bahwa ternyata suara saya lebih parah daripada masalah saya. Nah, terus akhirnya? Ya, akhirnya ya ke Amerika ngambil video production. Jadi jadi selesai di sana ya balik ke situ. Oke. Jadi dulu nggak ada tuntutan dari Bapak, kamu harus mondok Bang, gitu nggak? Kalau waktu dulu selama bulan puasa harus mondok. Pesantren kilat ya? Ya pesantren kilat. Makanya namanya santri petir. Karena pondoknya pesantren kilat, santrinya petir. Geluduk. Makanya tapi nggak ada tuntutan saya dipanggilnya Gundala. Apa itu Gundala? Putra petir ya. Karena produk dari pesantren kilat. Ini sebenarnya dari Mbah Wahid ya. Mbah Wahid itu kan ngasih kebebasan putra-putra beliau untuk terbuka ya. Ya mau apapun. Jadi berarti beliau itu udah open minded dari dulu, Bro ya. Oh iya, iya. Gus Dur itu kan malah kalau waktu dulu di Tebuireng itu kan nggak pakai sarung, pakai jas. Gayanya kan memang celana biasa gitu. Pertama kali pakai bahasa Inggris, memperkenalkan bahasa Inggris di situ. Jadi ya memang dari Mbah Hashim, dari Mbah Wahid ya semuanya ya open minded, pemikiran terbuka sampai ibu juga seperti itu. Oke. Jadi nggak ada tuntutan nih, kamu anak kiai harus jadi kiai itu nggak? Enggak sih. Enggak, karena gini, dulu Bapak pernah bilang gini, ya sama kayak tadi, jadi kiai itu tidak jaminan kamu menjadi orang baik. Jadi semua itu, agama itu bukan untuk diucapkan, tapi untuk dilaksanakan. Oke. Nah itulah, jadi kamu bisa berbuat baik melalui berbagai cara. Ya. Jadi saya mengutip dalam sebuah kitab di dalam Mughni Al-Muhtaj. Di situ disebutkan Imam Al-Ghazali mengatakan begini, sarafun nasabi min salasi jihadin. Nasab itu bisa, kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 sudut pandang, dari 3 hal. Ihdaha, yang pertama, al-intihau ila sajarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yu'adilu lahu syai'un. Yang pertama adalah nasab yang sampai kepada Rasulullah, maka tak ada sesuatu pun yang dapat mengimbanginya. Makanya itulah alasan kenapa orang NU itu sangat menghormati para habib. Dzurriyyahnya Rasulullah, ahlu baitul Mustafa Tuhuri. Tapi ingat, kita harus hormat tapi tidak wajib taat. Sosoknya harus kita hormati, tapi perkataan dan pendapatnya tidak harus kita ikuti. Apalagi kalau pendapatnya menyimpang. Tapi tetap harus dihormati. Jadi kita nggak boleh membenci habib. Kemudian wasania, yang kedua adalah al-intima ilal ulama fa innahum warasatul anbiya. Yang kedua adalah nasab yang terhubung kepada para ulama, karena sungguhnya mereka adalah warisan para nabi. Itulah alasan kenapa kita mencintai Mbah Hashim Asy'ari. Itulah alasan kita mencintai Mbah Wahid Hashim, mencintai Gus Dur, mencintai Gus Solah, mencintai Mbah Wahab, mencintai Gusmi. Karena mereka kenapa? Karena mereka merupakan alladzina hum warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Lah dulu kan juga banyak umpamanya nabi-nabi yang mempunyai selera seni tinggi. Lah mungkin warisannya kepada Mas Ipang ini.
Artinya apa? Anaknya kiai tidak harus jadi kiai, tapi juga alim di bidang seni umpamanya. Itu juga alim loh Bu. Kayak di sini, mas-mas ini yang di depan, ini alim di bidang nginceng-menginceng. Nah, kan kameramen itu. Pertanyaan saya, kenapa kameramen kalau nginceng matanya merem satu? Kenapa Pak? Jawabannya adalah kalau merem dua-duanya nggak kelihatan. Nah, makanya meremnya satu dia. Nah, tapi yang jelas cintaku padamu Bu, seperti kamera. Kenapa? Fokus hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Kata ibu. Makanya ibu-ibu itu paling berharap kameranya dari sana bukan dari sana. Kenapa, Pak? Karena cuma kelihatan sampingnya tok. Sehingga lemak perutnya tidak kelihatan. Wasali satu, yang ketiga adalah al-intima ila ahli sholah al-masyhur wa taqwa. Nasab yang terhubung kepada orang-orang yang soleh, masyhur dan bertakwa. Nah, kita punya nggak sih punya kesempatan seperti itu? Bisa. Kalau kamu belum merasa menjadi orang soleh, maka cintailah orang soleh. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kenapa? La'an li'an anala bihimus syafa'ah, karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang-orang soleh. Makanya kita ziarah ke makamnya Gus Dur, ke makamnya Mbah Hasyim. Makamnya Gus Dur sudah normal, Mas Ibang? Sudah mulai normal, sudah kembali normal karena satu kalau sebelum pandemi itu kan satu misalnya minggu gitu ya, Sabtu dan Minggu gitu bisa 100 bis. 100 bis besar. Ya. Masya Allah. Ya. Yuk kita jawab. Wow. 100 bis besar. Kalau satu bis itu kita buat rata-rata 50 orang, berarti sudah 5.000. Ya. 5.000 minimal. Masya Bayangin, bayang no. Oh juga gede-gede bayang no. Bayangin parkirnya piro gitu. Parkir. Itulah sudut pandang. Kalau sudut pandangnya Kiai akan mengatakan, wah begitu mulianya Gus Dur, Gus Solah, Mbak Wahid Hasyim, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai. Tapi kalau kacamata tukang parkir, parkirnya piro. Parkir mana? Level parkir. Levelnya parkir. Baksonya berapa mangkok? Nah, ini levelnya pedagang. Bakso beranak. Itu bukan bakso beranak, bakso kuntilanak. Coba. Mas, bagaimana dengan dari nasab yang begitu luar biasa tadi itu, ada nggak pengaruh signifikan terhadap nasibnya Gus Ipang? Ini menarik ini menarik. Ada nggak korelasi antara nasab yang besar dengan nasib seseorang? Ya mungkin ya, walaupun saya tidak secara spesifik jualan itu ya. Artinya saya dari dulu karir saya memang saya mulai sendiri tanpa harus saya menjual saya keturunan siapa gitu loh. Karena saya selama ini karir pun di luar urusan NU maupun apalagi PBNU. Jadi ya memang sebiasa di luar. Hanya kesini orang jadi tahu. Tapi selama ini tidak pernah bilang bahwa saya putranya Gus Solah, saya ponakan Gus Dur. Nah, hampir nggak pernah. Jadi emang saya sebagai profesional, ya sudah, saya pikir seperti ini. Jadi kalau privilege itu saya nggak dapat secara langsung. Kira-kira. Tapi tetap dampaknya ada ya? Pasti ada, pasti ada. Nah, tapi dampak itu kan juga akan dua sisi kan, yang seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya kita kenapa-kenapa, resikonya menjadi lebih besar gitu loh kan, kasihan nama baik. Jadi kalau kayak Mas Ipang ini kan NO-nya itu bukan NO kontrak kayak saya, NO asli, pakai sode asli. Mas Ipang pengen gak sih jadi pengurus PBNU? Ke depan. Ya. Jadi saya setiap kali ziarah itu ya, saya selalu sama di makam tuh ya, terutama di makam Mbah Hasyim, saya bilang ya Allah bantu saya untuk bisa melanjutkan perjuangan Mbah Hasyim. Nah, beberapa kali ini saya kan nggak ada di PBNU, jadi saya menangkap pesan bahwa saya bantu nggak mesti harus melalui PBNU. Nah, artinya bantu tidak harus menjadi pengurus struktural ya? Oh iya. Dengan cara Mas Ipang sendiri ya? Oh iya, banyak cara kan, artinya lebih mudah kan, rantai komandonya lebih enak. Iya kan, itu udah peribahasa, banyak jalan menuju janda itu kan? Roma kok janda. Gus Ipang siap menjadi pengurus NU, saya juga siap. Menjadi apa? Jualan bakso di dekat kantor NU. Siap. Bakso. Parkir juga siap. Parkir juga siap. Ngancani Mas Ipang juga siap ya. Sebagai rewangnya.
Lebih menarik lagi obrolan kita dengan Mas Ipang ini. Saya sebenarnya pengen tahu lagi, apakah ada korelasi antara nasab dengan nasib? Dan apakah juga menentukan seberapa besar rekening seorang Ipang Wahid gara-gara mempunyai nasab yang baik? Wah. Ini kan menarik banget ini. Gitu loh. Masya Allah. Menarik. Banget. Untuk apa artinya nasab? Kalau nisabnya enggak, apalagi perempuan, hatinya seperti rekening bank. Enggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Berapakah isi saldo dari, kok ini kayak acara yang horor-horor itu ya, Gus Ipang? Flexing-flexing gitu loh. Jawabannya setelah yang satu ini tetap di sahur bareng Gus Miftah. Ayo Ayo dulur, dulur, nambah nambah barokah. barokah. Barokallah. Telkom Indonesia mempersembahkan jadi bagian dari Telkom Group yaitu PT New Tech Integrasi ya, berfokus sebagai sistem integrator dalam information and communication technology. Jadi New Tech ini komitmennya sangat luar biasa dengan produk dan juga solusi unggulan yaitu Automate Fair Collection, Smart Parking System, Self Service Kiosk dan juga Artificial Intelligence. Seperti apa? Langsung aja dikulik yang namanya PT New Tech, persembahan dari Telkom Indonesia. Memilih BBM itu tidak semudah memilih suami atau istri. Jangan sampai salah kejadian seperti Nanda. Kok aku? Salah pilih pasangan, akhirnya bongkar mesin. Begitu juga dengan kendaraan Anda. Jangan sampai Anda keliru memilih BBM. Jika Anda bingung, langsung saja download My Pertamina. Yuk, download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Langsung kita ke pertanyaan sosial media ya. Orang kok Nanda bongkar mesin ini biar gimana? Iya, Pak. Bongkar mesin apa turun mesin? Bu tadi katanya mau bela. Oke, kita tanya di medsos. Dari Ade Fitrianti. Ade Ulul. Gus, kalau katak itu haram. Cebong atau anak katak ikut haram nggak Gus? Kan belum hidup di dua tempat. Bong, cebong. Kamu tahu kenapa anak babi itu jalannya merunduk? Kenapa? Karena dia malu punya bapak babi. Ini terus. iki ngawur sing ngetokno. Iki acarane iki sahur bareng Gus Miftah. Terus? Bukan sahur pakai swike. Jadi dijelasne lho kok takok kodok ning kene. Monggo. Jadi ya karena dia keluar dari barang yang haram ya haram. Ya sudah gitu saja. Anak babi yo, babine haram ya anaknya haram. Gitu saja sudah. Haram. Masa ya mbok nih haram anaknya haram gitu loh. Babi itu haram apalagi babi buta. Ngawur, Makanya jangan membabi buta gitu, jangan membabi buta. Haram. Haram. Mbok ning haram anaknya haram. Yuk dari studio. Silakan, yang dari sana. Yang mau tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rus, jamaah dari Ambengan Batu. Wow. Ibu Ini Mawar. Mawar. Terus. Mau tanya Ustadz, lengkapnya pasti Rus pentil ya. bagi orang tua yang sudah udzur tidak bisa berpuasa lagi, bagaimana cara membayar fidyahnya? Setiap hari atau 1 bulan dalam waktu Ramadan atau setelah Lebaran? Bagaimana cara membayar fidyah bagi orang tua yang sudah uzur? Artinya uzur itu sudah tidak mampu untuk berpuasa. Artinya kalau tidak mampu berpuasa berarti dia tidak bisa mengganti di lain hari. Maka mau nggak mau harus membayar fidyah. Bayarnya bagaimana? Bisa tiap hari atau bisa diropel. Tapi kalau saya jangan nunggu habis Lebaran. Supaya apa? Supaya fidyahnya ini bisa untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Bisa dibayar di awal semuanya. Ini jelas sebulan penuh mbahku ra iso poso iki wis tuwa kok gitu loh. Wis tuwa kan? Kalau ini belum tua lah, kalau ini masih Luna Maya. Lanjut usia namun masih mempesona. Kalau yang itu jelas, yang nomor 2 dari sana, gelange. Wansan ini kan mau. Pantesan Pamer loro deh, pamer Pantesan. loro. Sahur bareng Gusna, ayo dulu golek barokah.
Gerincing. Beda karo ibuke kae dikempit teh. Apa masalahnya? Khawatir gelang karete ketok. Gitu. Tapi brose ya Allah gedene. Kayak ketok bojone kerja ning mall. Lah kayak brose matahari. Wis tutup. Wis tutup kok ora ono apa. Wis tutup kok. Bu, jadi bisa dibayar. Di awal ropel semuanya selama 30 bulan. 30 hari. 30 hari. Ora tak bayar loh, weh. 5. Nol. Jadi langsung diropel mohon nggak apa-apa. Jangan nunggu setelah Ramadan supaya dapat berkahnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu satu amalan diganjar 1000 kali lipat. Jadi kalau ibu-ibu melayani suaminya sekali sama dengan melayani suaminya 1000 kali lipat. Makanya habis lebaran kalau suaminya minta dijawab, sorry mas, tabungannya masih banyak. Yang dari sini. Silakan. Ya. Siapa lagi? Ya dibaca lagi nggak apa? Ayai. Wis tuwa kemayu. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ya, saya Widau Febrian. Widau Febrian, Mbah, dari Jasona Permata Ngawi. Jasona itu kepanjangannya apa sih? Jamaah Sholawat Nabi Permata. Jasona, Jamaah Sholawat Nabi. Iya. Mbah mau tanya dong. Iya dong. Apakah ada penjelasan pasti itu dalam Islam apabila orang yang masih dalam satu nasab itu menikah dan anak atau keturunan yang dilahirkan itu akan bernasib tidak baik? Apakah ada, Bah? Maksudnya kan nasabnya udah bagus. Bukan satu nasab itu satu menikah nasab. tanpa diketahui gitu loh. diketahui. Iya, apakah Sembunyi-sembunyi. bukan karena nggak tahu. Nggak tahu. Iya, karena nggak tahu itu satu nasab, akhirnya Paham. akhirnya menikah, terus apakah keturunannya nanti itu akan bernasib tidak baik, Pak? Jadi yang pertama, itu kan ada urutan muhrim yang diharamkan untuk dinikahi. Nanti dibaca tepatnya, itu kan urutannya banyak tuh. Kalau saya baca saya tahu, jujur saya nggak hafal. Tapi ada urutan muhrim orang yang haram untuk dinikahi. Siapa saja itu ada. Tidak ada. Lah yang menjadi pertanyaan dia adalah, kalau kemudian tidak tahu ini masih sedulur, adakah kemudian akibat atas pernikahan itu? Umpamanya begini, kalau nikah namanya insek apa? Nikah dengan saudara itu namanya apa? Incest. Nah, itu kan kepercayaan kita kadang-kadang ini anak yang dilahirkan tidak normal. Persoalannya adalah kemarin tahu juara motor GP di Mandalika, Kuwantaro itu menikah dengan adiknya sendiri. Baru tahu kan? Itu dia menikah dengan adik kandungnya sendiri. Kalau dalam Islam jelas ini haram. Tangan Dani. Kiai ini aku. Ya apa melu-melu? Apa sih? Aku tahu kenapa dia gitu-gituan jawab. Kenapa, Pak? Pasti pengen dipanggil Bunyai. Sorry ya, kamu sudah tua. Aku nggak suka kamu, tapi suka gelangmu. Kok kamu suka itu sama aku sih, gitu loh. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Widi. Mikir kok lemune kayak ngono. Kimplah kayak duduk gule. Kalau ini jelas, Gus Ipang ini pecel lele. Penggemar cewek lemu-lemu. Jadi kalau seperti itu adalah pernikahan sesama keluarga yang diharamkan untuk dinikahi, maka namanya muhrim. Itu hukumnya nggak boleh dinikahi haram. Lah, saya kurang tahu apakah ada ancaman orang yang menikah incest itu akan melahirkan anak yang tidak normal. Jujur saya belum baca soal itu. Tapi yang jelas pernikahan incest itu hukumnya haram. Nah, terakhir sebelum ditutup ini, Mas Ipang, pesan Gus Ipang untuk orang-orang yang merasa bapaknya besar, supaya bagaimana dia harus bersikap sebenarnya? Kalau bagi saya, jadilah dirimu sendiri ya.
Artinya jadilah Be yourself dirimu. ya, pokoknya. Iya, just be yourself. Nah, kita mengoptimalkan. Karena menurut saya dan saya meyakini ini bahwa hidup ini sayang kalau cuma sekali tidak kita manfaatkan seoptimal mungkin. Nah, kita jangan takut sama perubahan, Gus. Jadi perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita akan datang dengan perubahan digital apa segala macam gitu kan. Ya kita harus songsong itu dan kita cari ini kira-kira manfaat apa gitu loh. Saya memang bukan kiai, saya bukan ustadz. Jadi tapi saya bisa memberikan perubahan sebagaimana ustadz memberikan perubahan juga. Jadi dengan cara sendiri. Dengan cara sendiri-sendiri. Jadi ya nggak mesti harus ini. Harus sama. Ya. Jadi bedanya Gus sama dokter apa? Bedanya Gus sama dokter. Dokter. Oh, dokter. Apa itu bedanya, Mas? Kalau dokter bisa honoris causa, kalau Gus nggak bisa. Oh, kalau Gus bisa, Mas. Gus honoris causa. Maksudnya apa? Gus honore kaos. Gus honore kaos. Saya mau tanya nih buat ibu-ibu, bukan hanya ke Gus Miftah. Kenapa Gus Miftah kacamatanya warnanya hitam? Ayo. Biar nggak bisa ngelirik. Karena bisa ngelirik katanya. Biar nggak bisa ngelirik. Jawabannya apa, Gus Ipang? Karena kalau warnanya pink ntar diambil sama ibu-ibu ini. Kacamata pink. Kenapa Gus Miftah pakai kacamata hitam? Kenapa? Karena kalau pakai kaca jendela berat. Ada dalil yang mengatakan innal fata mayakuluha anada. Sesungguhnya pemuda itu yang mengatakan ini loh saya. Laisal fata mayakulu kana abi. Bukanlah pemuda yang mengatakan ini loh bapak saya. Maka banggalah dengan dirimu sendiri. Kamu boleh mempunyai nasab yang baik, tetapi itu bukan jaminan untuk mendapatkan nasib yang baik. Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa memilih melahirkan anak yang seperti apa. Masya Allah. Akhirnya sudah masuk ujung waktu, kita mau berpuasa, sudah imsak. Terima kasih sekali lagi Gus Ipang. Kita dapat banyak pelajaran dari beliau dan akhirnya kita tutup dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Soma khodin an adai wardi syahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban fardhu lillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu dan juga Gus Ipang. Masih belum dijawab, tempat tinggal Gus Ipang di mana? Di hatimu. Apakah di hati saya? Besok tungguin kita hanya ada di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Assalamualaikum, selamat berpuasa.